Lovers, ketemu lagi dengan saya Corin di Masak Bareng Sajian Sedap. Kali ini aku mau bikin camilan favorit yang pastinya bakal jadi rebutan kalau disuguhin di saat kumpul keluarga. Nah, hari ini aku mau bikin risol seragut. Penasaran bagaimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. 200 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh garam, 1 butir telur, 600 ml santan encer dari seperempat butir kelapa, 20 gram margarin yang dilelehkan, 3 sendok makan margarin untuk menumis, setengah buah bawang bombay dicincang halus, 3 sendok makan tepung terigu protein sedang, 400 ml susu cair, 100 gram ayam yang sudah direbus dicincang, 50 gram kacang polong, 1 buah wortel dipotong kotak kecil direbus matang, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, 1,5 sendok teh gula pasir, setengah sendok makan seledri cincang halus, 100 gram keju cheddar parut, 50 gram tepung terigu, 75 ml air, 100 gram tepung panir oranye. Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat risol seragut ini. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke proses pembuatannya. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat isiannya terlebih dahulu. Nah, kita bisa langsung menumis bahan isiannya. Nah, ini karena ragut terbuat dari tepung terigu, jadi kita harus menumis tepung terigunya terlebih dahulu. Kalau kita memasukkan tepung terigunya di akhir, jadi itu tepung terigunya tuh masih bau mentah, makanya kita harus menumis si tepung terigunya terlebih dahulu. Nah, untuk perbandingan tepung terigu dan margarinnya itu 1:1. Satu tuh untuk margarin dan 1 untuk tepung terigu. Nah, itu tujuannya supaya nggak bergerindil. Nah, ini kita panaskan margarinnya sampai meleleh. Terus kita akan tumis si bawang bombaynya. Nah, ini numisnya harus benar-benar sampai harum. Nah, ini setelah bawang bombaynya harum, kita masukkan tepung terigunya. Nah, ini diaduk sampai menggumpal. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan bahan cairnya, yaitu susu cair. Ini supaya hasilnya tuh creamy. Dan untuk memasukkan cairannya tuh harus sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ini proses pengadukannya bisa menggunakan balon whisk ataupun spatula kayu seperti ini. Nah, itu kenapa sih susu cairnya nggak dimasukkan sekaligus supaya nyampurnya tuh lebih enak. Jadi kalau susunya dimasukkan sekaligus akan susah proses pencampurannya. Nah, ini prosesnya emang agak sedikit lama ya, supaya si tepung terigunya itu bisa matang sempurna. Nah, ini sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya tuh nggak gosong. Nah, selanjutnya adalah menambahkan bahan pelengkap. Nah, bahan pelengkap ini bisa menambahkan tekstur pada ragutnya. Nah, ini bisa memakai si ayam, kacang polong, wortel, atau bisa sayuran jenis lainnya ya, Sase Lovers. Nah, ini sambil diaduk. Nah, Sase Lovers di rumah juga bisa menambahkan keju supaya hasil ragutnya tuh lebih creamy dan enak pastinya. Kemudian kita bumbui dengan garam, merica bubuk, pala bubuk, dan juga gula pasir. Nah, ini creamy-nya udah matang, terus wangi banget. Nah, ini teksturnya tuh seperti gini. Ini pas masih panas emang agak ngalir gitu, tapi begitu dingin dia akan sedikit mengental. Nah, ini kita matikan apinya, terus tambahkan seledri cincangnya. Nah, seledri cincang ini jadi ragutnya bikin lebih wangi lagi. Ini ragutnya udah jadi, tinggal kita dinginkan terlebih dahulu sebelum diisikan di kulit risolnya. Selanjutnya kita akan bikin kulit risolnya. Nah, ini yang kita pakai adalah tepung terigu protein sedang, garam,
Nah, ini diaduk rata, terus kita akan tambahkan bahan cairnya itu santan. Nah, ini untuk bahan cairnya Sasa Lovers bisa ganti jadi susu cair ataupun air biasa. Kita masukkan telurnya. Nah, ini untuk memasukkan bahan cairnya itu sedikit demi sedikit supaya si tepung terigunya tuh tercampur rata dan tidak bergerindil. Jadi supaya hasilnya tuh licin kulit risolnya. Nah, misalnya Sasa Lovers di rumah bikin kulit risolnya tuh tapi hasilnya tuh bergerindil, nggak usah khawatir. Itu bisa kalian saring si bahan kulitnya supaya hasilnya tuh lebih halus lagi. Nah, selanjutnya kita akan masukkan margarin cairnya. Nah, margarin cair ini bisa diganti juga dengan minyak goreng. Tujuan penambahan margarin lele atau minyak goreng pada adonan kulit risol ini adalah supaya hasilnya tuh lebih elastis, lebih lentur, nggak gampang sobek, juga nggak lengket. Nah, jadi untuk konsistensi adonannya tuh seencer ini ya. Jadi dia pas dituang itu ngalir. Nah, selanjutnya kita panaskan pannya. Ini apinya kecil aja. Nah, ini untuk diameternya tuh 12 sampai 16 cm. Nah, ini kita gunakan pan anti lengket. Nah, untuk pertama kita oles, untuk selanjutnya tuh enggak kita oles. Jadi dioles margarinnya pas di awal aja. Pastikan pannya udah panas sebelum adonannya dituang. Nah, saat menuang si wajannya juga sambil digoyangin supaya adonan kulitnya tuh melebar dengan rata. Ini udah matang. Nah, lakukan pendadaran ini sampai adonannya habis. Ini bahan kulitnya udah jadi, terus bahan isiannya juga udah dingin. Saatnya untuk melipat si risol ini. Nah, ini kulitnya tuh bener-bener lentur banget. Dia tuh nggak gampang sobek. Nah, terus kali ini aku mau bikin risolnya bentuk segitiga. Karena risol tuh bentuknya banyak banget macamnya ya. Ada persegi panjang, ada kotak, dan juga segitiga. Untuk ngisi segitiga, bahan ragutnya tuh ditaruh di bagian atas, terus dilipat segitiga seperti ini, terus angkat, jadinya seperti ini. Nah, ini dilakukan sampai adonan kulitnya habis. Risolnya udah dilipat semua, dan ini hasil jadinya. Untuk satu resep 18 buah. Proses selanjutnya adalah memanirnya atau membreeding si risol ini. Nah, ini bikin bahan pelapisnya itu bisa menggunakan telur, juga bisa menggunakan larutan tepung terigu. Nah, ini untuk bahan pencelupnya, konsistensi adonannya tuh kekentalannya seperti ini. Dia nggak terlalu cair, juga nggak terlalu kental. Selanjutnya kita akan memasukkan si risolnya ke dalam larutan tepung terigu. Pastikan semuanya terbalur. Terus ditiriskan. Langsung masuk ke atas si tepung panirnya. Nah, ini tepung panirnya bebas, mau pakai yang warna oranye, mau warna putih, mau yang kasar ataupun yang halus. Jadi sesuai selera aja. Nah, ini pastikan semuanya terkena tepung panir. Terus sambil ditekan-tekan supaya panirnya tuh menempel sempurna, dan saat digoreng itu enggak botak-botak atau lepas si panirnya. Nah, jadi seperti ini. Makin bagus lagi kalau didiamkan di dalam kulkas selama 30 menit baru digoreng.
Nah, ini udah dipanir semua. Nah, misalnya Sasawawas mau menyimpan dalam bentuk frozen, ini bisa langsung disimpan aja di dalam wadah kedap udara. Terus bisa langsung disimpan di dalam freezer. Nah, selanjutnya kita akan menggoreng si risol ini. Nah, pastikan minyaknya sudah dipanaskan terlebih dahulu supaya risolnya itu nggak terlalu menyerap banyak minyak. Nah, ini api yang kita gunakan api sedang. Nah, untuk memasukkan risolnya juga jangan terlalu banyak ya, supaya suhu panas si minyaknya itu biar nggak turun. Kalau terlalu banyak, dia juga akan menyebabkan si risolnya banyak menyerap minyak, juga akan pecah saat digoreng. Ini risolnya udah matang, kita akan angkat. Nah, tinggal ditiriskan aja. Nah, ini dia risol ragutnya sudah jadi, tinggal disajikan bersama keluarga tercinta. Nah, resepnya mudah diikutin kan? Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Semoga resepnya bermanfaat. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap. Dan sampai ketemu lagi di Masak Bareng Sajian Sedap berikutnya. Bye-bye!